Halo, selamat datang di segmen analisa terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara kurang lebih adalah 271 triliun rupiah setelah dua pesohor Indonesia menjadi sorotan media massa beberapa waktu terakhir ini. Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, dan juga Helena Lim, seorang selebriti dan juga kategorinya mungkin sudah public figure juga di Indonesia, dengan angka korupsi yang angkanya tuh luar biasa banget. Sekarang ini juga muncul adalah beberapa nama-nama selebriti yang juga diduga menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang. Bukan cuma seorang public figure aja, tapi dugaannya ada seorang pendakwa yang terkenal di Indonesia juga menjadi bagian dari TPPU. Modusnya seperti apa? Kalau menurut Iskandar Sitorus, sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, kalau bagian-bagian seperti Harvey Muiz, Helena Lim, atau selebriti public figure yang nantinya sepertinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, mereka ini adalah levelnya atau kastanya itu masih terendah dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena mungkin saja salah satu modusnya atau triknya, karena mereka juga sangat cerdas ya, bagaimana menyembunyikan dan juga mencuci hasil kejahatan mereka, kesannya tidak ada hal yang aneh. Misalnya nih, kalau pendakwa ataupun selebriti terkenal, kita kerjasama ya, endorsement, atau kita mengundang kamu untuk mengisi acara beberapa titik. Tetapi nanti mungkin aja dikasih honornya itu honornya yang angka fantastis. Misalnya kalau angka honor wajarnya mungkin hanya beberapa puluh juta, tetapi karena ada hitung-hitungan dan sebagainya, angkanya mungkin saja mencapai miliaran. Dan lantas juga ada orang bilang begini, kalau salah satu dugaan modusnya adalah seperti itu, ya nanti kan bisa aja si para selebriti atau public figure tersebut, mereka bohong di kemudian hari bahwa mereka nggak mau lagi memberikan uangnya, karena kan TPPO itu adalah mereka nanti bagi hasil ya. Misalnya nih yang dicuci uang 1 triliun, nanti nih selebriti ataupun juga dugaan public figure tersebut akan mendapatkan berapa persennya. Jadi agar kesannya ini uangnya adalah uang bersih begitu. Nah, kemudian juga mengenai kasus timahnya sendiri, ada sebagian netizen ini yang cerita ya, komentar di channel YouTube ataupun juga Facebook page ataupun juga di TikTokku serta Instagramku juga. Mereka banyak yang komentar bahwa, Anjas, tahu nggak sih sekarang itu kami katanya para penambang timah rakyat di Bangka Belitung malah justru semakin pusing. Pusingnya kenapa? Karena menurut mereka sekarang mereka tidak bisa menjual biji timahnya lagi. Aku percaya sih kalau untuk isu ini, karena bagaimanapun juga sebenarnya kan kasus ini teman-teman ibarat kata kalau dari Kejaksaan Agung, mereka ini mencuri di lahan sendiri tetapi dijual juga ke pemiliknya dengan harga yang lebih tinggi. Artinya apa? Seharusnya PT Timah Tbk itu bisa menggali biji timahnya sendiri tanpa harus membeli dari para penambang ilegal di sana. Tapi justru penambang ilegal di sana itu dibiarkan, difasilitasi, dan mereka hasil tambangnya itu dijual kembali ke PT Timah Tbk dengan harga yang lebih tinggi. Secara hitung-hitungan duniawi dan juga kasat mata, ya jelas para penambangnya itu dapat untung ya, karena harganya lebih tinggi. Tetapi secara hitung-hitungan buat pendapatan negara, ini banyak dirugikan. Ya, penambang juga boleh dibilang memang mereka diuntungkan. Tetapi apakah worth it keuntungan mereka yang mungkin tidak seberapa, jauh lah kalau dibandingkan dengan para petinggi-petingginya yang angkanya sampai triliunan? Apakah worth it dengan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat penambangan liar ini? Mereka tidak bisa lagi mencari ikan bagi para nelayan, terus juga sebagian masyarakat harus kehilangan kenyamanan tinggal di daerah yang sudah rusak. Ini kan sesuatu hal yang nilainya itu ya udah 271 triliun rupiah tersebut. Nah, kita akan coba bahas ada beberapa hal di sini terkait dengan Sandra Dewinya dan juga pernyataan dari sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, bahwa dikatakan begini, ada inisial, public figure, dan juga pendakwa. Ini ada 4 yang disebutkan, 4 atau 5 sih. Pertama inisialnya adalah C. Siapa inisial C ini? Selebriti. Ada juga inisial S, ada juga inisial SD, dan juga inisial D.
Waduh, C, S, SD, dan D. Nah, kalau beberapa waktu terakhir ini kan banyak yang mengkritisi ada beberapa selebriti di Indonesia yang image-nya itu adalah kesannya kayak punya uang nggak berseri, sebegitu bergelimpangan harta. Ya, memang kita harus mulai curiga. Aku sih lebih suka ya dengan masyarakat Indonesia yang lebih skeptis dan juga lebih kritis, walaupun ada orang yang bilang mengatakan, ah kamu iri aja nggak bisa ngeliat orang kaya. Enggak sama sekali. Kalau orang iri ya teman-teman ya, itu berbeda sebenarnya dengan orang yang kritis. Orang kritis itu ya kita juga punya pikiran lah, kalau ada orang kayaknya sampai triliunan rupiah, ya kita pengen tahu 1 triliun itu 1.000 miliar loh. Kalau cuman puluhan miliar atau mungkin nyaris 100 miliar, bagi aku pribadi angka tersebut masih angka yang wajar untuk karakter-karakter atau individu-individu sukses di Indonesia yang selebriti. Bagi aku masih wajar. Menjelang 100 miliar, puluhan miliar, bagi aku pribadi nggak perlulah terlalu curiga banget, karena dengan tarif mereka endorsement, off air dan sebagainya, bisnisnya bisalah mencapai ke sana. Tetapi kalau sudah sampai triliunan, ini kan aneh. Coba kalian sebutkan siapa selebriti atau public figure atau mungkin dugaannya pengusaha oknum-oknum dari skincare yang produknya nggak terkenal banget, tapi kok hidupnya bisa hedon banget. Ya adalah dua kemungkinan, antara pertama memang dia itu berbohong, sebenarnya dia nggak kaya-kaya banget, hanya untuk flexing, atau yang kedua adalah mereka dugaannya adalah sebagai salah satu orang yang dipakai oleh para koruptor mungkin atau pelaku kejahatan di Indonesia untuk dititipkan uangnya untuk dicuci. Ya misalnya 1 triliun nih dikasih ke mereka, nanti kita buat ya usaha fiktif, ditunjukkan keberhasilan kamu, nanti 3 tahun lagi aku ambil ya modalnya, jadi 1 triliun mungkin diambilnya nanti mungkin 900 miliar gitu. Jadi yang 10%-nya adalah proses untuk membuat usaha fiktif, buat A, B, C, dan D, agar nanti pada saat dilaporkan ke pajak, mereka semuanya aman. Itu adalah salah satu modus dan juga triknya. Aku yakin sekarang triknya dan modus itu akan terus berkembang. Iskandar Sitorus mengatakan bahwa Indonesia itu punya netizen yang sangat handal, katanya. Kami belajar dari kasus Rafael Alun Sambodo. Gara-gara netizen yang begitu kritis, gara-gara kasus anaknya kan ya, melihat kok masa sih pegawai pajak walaupun pejabat gitu, masa punya hartanya sudah luar biasa seperti itu. Itu kan pikiran kritis ya, pikiran logika, emang usahanya apa? Nah kita pengen tahu, ternyata usahanya ya nggak begitu-begitu amat sukses, amazing, luar biasa. Tapi kan ternyata ada temuan, memang ada banyak korupsi yang dilakukan oleh ya dari Rafael Alun Sambodo. Mereka kelihatan orang baik dan megah padahal menggunakan uang hitam. Siapakah yang dimaksudkan oleh Iskandar Sitorus tersebut? Modus dan triksnya nggak gampang untuk dilakukan pendeteksian oleh Kejaksaan Agung karena semuanya terus berkembang. Mungkin mereka tukar uangnya dengan alasan pembayaran jasa. Seperti aku bilang tadi, analisisku adalah ya dengan endorsement atau dengan mengundang, mengisi acara, kesannya dimasukkan ke situ, atau bahkan perjanjian bisnis. Kalau endorsement kan mungkin angka honornya ya walaupun tinggi-tinggi, range-nya juga tidak akan mungkin sampai fantastis. Kalau terlalu fantastis kan juga mencurigakan. Tapi kalau angkanya sudah di atas 1 miliar sih menurut aku, ya biasanya itu sudah dalam bentuk mungkin kerjasama. Dibuatlah perusahaan-perusahaan boneka fiktif agar nanti kesannya pada saat laporan pajak, oh ini adalah uang penghasilan dari usaha ini yang 3 tahun berjalan tapi sudah bangkrut. Jadi kelihatannya aja mewah, kelihatannya aja berhasil, tetapi sebenarnya tidak ada penjualannya. Nanti dari clippingan-clippingan sosial media atau berita online untuk menjadi data-data penguat bahwa memang benar usaha ini telah ada. Itu adalah salah satu triks ya yang aku analisis dari dugaan kasus TPPU ke sejumlah public figure di Indonesia. Baik itu selebgram, selebriti, ataupun bahkan juga pendakwah, kata Iskandar Sitorus. Terus juga, sesungguhnya mereka itu pencuri, tetapi dibungkus menjadi orang baik, orang suci, sufi, dan juga dermawan. Memang tipikalnya, trait-nya ya, karakteristiknya seperti itu. Ya sama seperti suaminya Sandra Dewi, yang dipuji-puji sama Sandra Dewi, begitu sangat generous, suka ngebantu dan sebagainya. Tapi kita nggak nyangka, ternyata dari tampang yang sebegitu lugu dan baik hati, bahkan termasuk yang good looking di Indonesia, kok
berani dan juga mau melakukan kegiatan yang ilegal seperti itu. Bahkan sebelum kejadian, karena kan kasus ini kan 2015 sampai 2022, 7 tahun, artinya 7 tahun yang lalu pun atau 8 tahun yang lalu pun Harvey Moise itu termasuk salah satu konglomerat di Indonesia. Sepertinya uang itu tidak ada pernah cukupnya ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa seberapapun uang yang kita miliki, kita tuh masih merasa kurang. Apakah kalian setuju atau tidak? Terus menurut Iskandar Sitorus, orang kaya sebenarnya adalah dilihat dari pajak tahunannya. Oke, secara logika memang seperti itu. Tetapi kan sekarang banyak cara bagaimana orang kaya raya itu mengakali pajaknya agar tidak membayar lebih tinggi. Banyaklah modusnya. Biasanya sih ada teman-teman yang bilang mereka tuh ada kayak bayar konsultan pajak. Bagaimana triks-triksnya agar pendapatan mereka tidak semuanya kena pajak, ada trik-triksnya lah. Itu cukup rumit teman-teman. Harvey Moise dan Helena Lim saat ini kan sudah dilakukan penangkapan dan juga ditahan. Dan Harvey Moise dan Helena Lim ini juga selain mereka terjerat dari tindak pidana korupsinya, mereka juga sudah terkena pasalnya adalah untuk TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan dari sini menurut aku nanti mungkin akan muncul nama-nama lain dan Sandra Dewi adalah salah satu sosok yang kemungkinan besar akan terjerat pasal ini kalau ternyata terbukti ada 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah tahu kok bahwa ini adalah uang yang didapatkan suaminya dari hasil kejahatan. Asal ada 2 alat bukti, dia bisa terkena TPPU. Bukan cuma Sandra Dewi, tapi juga mungkin yang lainnya. Nah, ini juga ada salah satu video yang viral dari Sandra Dewi pada saat diwawancara di Daniel Mananta. Dia menceritakan bahwa dulu pada saat dia dekat dengan Harvey Moise ya, bapaknya tuh awalnya kurang setuju karena dikatakan bahwa terlalu cuek sebagai pacar, katanya jarang diapelin, ada feeling katanya seperti itu. Coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Di rumah sakit gitu. Kalau gue mau ketemu pacar gue harus ke rumah sakit. Dan gue harus lihat pacar gue yang ngurusin papanya. Which is ya udah, gue nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu kita bisa lewatin bokap gue. Bokap gue ngerasa Bokap gue selama ini dia memang kalau adik gue pacaran dia selalu kayak ya orang siapa nih mau sama anak gue. Anak gue anak baik-baik nih, gue membesarkan anak gue baik-baik dan anak gue menjadi seseorang yang baik. Lu siapa nih? Gitu. Dia selalu seperti itu. Dan kan gue gagal berkali-kali, jadi bokap gue juga merasa aduh, dia takut gue gagal lagi. Karena baru pacaran aja gue udah jarang diapelin. Ya gitu, dia merasa kayak Tapi jujur ya, kalau untuk sebagai suami dan juga sebagai seorang kepala rumah tangga, Harvey Moise ini memang sosok yang ideal sih menurut aku ya. Karena kan dia begitu royal, generous, kasih sayangnya tinggi kepada keluarganya. Aku sih ngerasa bahwa Sandra Dewi beruntung mendapatkan suaminya. Tetapi ini adalah hal yang berbeda. Kita jangan melihat dari sisi romantisme ya teman-teman. Karena kita melihat ini adalah kasus korupsi yang merugikan negara. Aku rasa sih kayaknya semua penjahat di dunia ini pada umumnya tuh sayang banget sama keluarganya. Tapi kan fakta menunjukkan bahwa seseorang yang sayang dengan keluarganya, cinta banget, bukan jaminan mereka tidak akan melakukan pelanggaran pidana. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Sama sih menurut aku, kenapa kasus ini begitu menyorot banget Sandra Dewi, karena selama ini kan Sandra Dewi itu mempotret bahwa suaminya, dirinya adalah sosok yang takut sama Tuhan, yang begitu generous, nggak mau melakukan hal-hal negatif. Tetapi kok ada kasus yang sebesar ini. Jadi masyarakat tuh rasanya antara kecewa, antara juga kesel, dan juga sudah muak dengan para koruptor di Indonesia. Karena kejadian ini bukan sekali 2 kali terjadi di negara tercinta kita ini. So, ini dulu yang bisa aku update mengenai kasus dari PT Timah TBK. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya apakah akan ada nama-nama public figure yang disebutkan tadi yang akan menjadi tersangka berikutnya dalam pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.